Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti pembimbing ilmiah pada hari ini, Dr. Khairul Anam, Magister Biomed, spesialis anak. Izinkanlah saya, Muhammad Iqbal Isam Kirot, dengan NIM 18309123101131 akan mempresentasikan tujuan pustaka dengan judul Gangguan Keseimbangan Asam Basa pada Anak. Poin-poin penting pada ilmiah hari ini. Yang pertama, memahami konsep dasar keseimbangan asam basa. Yang kedua, mengetahui indikator analisis keseimbangan asam basa. Yang ketiga, mengidentifikasi gangguan keseimbangan asam basa pada anak. Dan yang keempat, memahami interpretasi analisis gas darah, arteri, atau AGDA. Konsep dasar keseimbangan asam basa. pH dalam keseimbangan asam basa memainkan peran utama dalam homeostasis, di mana pH normal dalam darah memiliki rentang 7,35 sampai dengan 7,45. Ketika nilai pH-nya kurang dari 7,35, kita sebut asidemia. Lebih dari 7,45, kita sebut alkalemia. Tubuh akan menghasilkan metabolisme yang lebih asam daripada basa, di mana ada asam volatile dan asam non-volatile. Yaitu asam metabolik, laktat, keton, sulfat, dan metabolisme yang terjadi dalam tubuh secara aerob ataupun anaerob. Regulasi fisiologis homeostasis pH ada 3 mekanisme yang utama. Yang pertama, sistem pengaturan kimiawi buffer darah baik secara ekstraseluler ataupun secara intraseluler yang terjadi segera dan terus berlangsung dalam tubuh. Yang kedua adalah mekanisme kompensasi pernapasan yang berlangsung sekitar 12 sampai 24 jam. Selanjutnya adalah regulasi ginjal, yaitu ion hidrogen. Di sini ion hidrogen bersifat asam atau asid, sedangkan ion bikarbonat bersifat basa. Seperti skema berikut ini, yaitu renal base excretion dan renal acid excretion. Yang pertama adalah sistem pengaturan kimiawi buffer darah. Jadi dibagi tadi menjadi 2, yaitu intracellular fluid dan extracellular fluid. Intracellular fluid termasuk pada sistem buffer fosfat dan sistem buffer protein. Di sini yang utama adalah sistem buffer hemoglobulin RBC dan sistem buffer asam amino, terutama hepsidin. Selanjutnya, extracellular fluid termasuk dalam sistem buffer protein yang hanya untuk protein plasma dan sistem buffer asam karbonat dan karbonat. Yang kedua adalah mekanisme pernapasan. Jadi dalam tubuh, paru memainkan peran dalam pengaturan retensi dan ekspirasi karbon dioksida, di mana pada kondisi-kondisi tertentu ketika tubuh cenderung asam, ion hidrogennya meningkat drastis akan menyebabkan perangsangan di sistem saraf pusat pernapasan, di sistem saraf pusat, terutama di pusat pernapasan. Kemudian, kondisi ini akan menyebabkan melepaskan ion karbon dioksida melalui mekanisme from wreck to the life. Seperti ketika ion hidrogen berikatan dengan ion bikarbonat di kondisi metabolik, maka dia akan berubah menjadi asam bikarbonat. Asam bikarbonat ini akan dipecah menjadi air dan karbon dioksida. Nah, si karbon dioksidanya akan diekspirasi dan air ini akan dipertahankan atau melalui sistem kemih atau lewat sistem yang ada di keringat atau di kulit. Nah, regulasi oleh kadar PaCO2 ini secara ekstraseluler atau darah, di mana ketika kadarnya ini
seberapa normalnya regulasi yang ada di sini. Ketika dipertahankan di angka 35 sampai 45. Sedangkan regulasi oleh ion hidrogen dan jadi di sel tubuh bagian metabolik itu karbon bertemu dengan hidrogen menjadi asam bikarbonat melalui karbonik anhidrase. Nah, asam bikarbonat akan dipecah kembali menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Nah, ion hidrogen sendiri ada 3 mekanisme regulasi. Seperti pada sistem buffer di sebelumnya, yang pertama akan mengalami sistem buffer asam karbonat ion bikarbonat. Yang kedua, dia akan mengalami sistem buffer fosfat. Dan yang terakhir, dia tambahannya adalah sistem buffer amonia. Saya akan bahas satu-satu. Jadi ketika sistem buffer asam karbonat bikarbonat dalam tubular fluid, lumen di proses namanya mekanisme kimiawi. Dalam artian ion hidrogen dan ion bikarbonat akan melakukan counter transport untuk dikembalikan menjadi karbon dioksida dan menjadi air. Karbon dioksidanya bisa dialirkan langsung ke sistem atau dikembalikan lagi ke metabolik untuk diaspirasi. Yang kedua, melalui transport aktif bertemu dengan hidrogen fosfat menjadi dihidrogen fosfat atau kita kenal sebagai asam fosfat. Nah, makanya sistem buffernya menghasilkan fosfat yang ini kembali lagi akan dibuang melalui sistem urin atau ditahan pada kondisi tertentu. Dan yang terakhir, bertemunya dengan amoniak dinetralkan menjadi amonium. Nah, di sini kita lihat ada permainan peran utama dari natrium dan ada permainan dari klorin. Pada kondisi yang normal, ketika natriumnya bagus, akan terjadi proses pertukaran. Natrium ditarik. Oke. Poin yang ingin saya berikan, ketika natrium ditarik, secara tidak langsung akan karena proses ini tujuannya selain untuk membatasi jumlah air dalam darah agar tidak berlebihan, juga proses ini juga mengatur sirkulasi hidrogen. Hidrogen akan di aliran ini karena natrium dibutuhkan di dalam darah untuk menahan agar tidak terjadi dehidrasi yang sekilas bisa lanjutkan. Untuk ion bikarbonat sendiri ada 2 mekanisme dasar. Yang pertama, dia direabsorpsi kembali lagi masuk ke darah bersama dengan natrium. Yang kedua, dia akan melalui proses reabsorpsi dengan catatan terjadi sekresi klorin. Nah, proses ini proses yang normal, di mana regulasi ion hidrogen dibuang dan ion bikarbonat ditahan. Kenapa? Karena secara normal ion hidrogen bersifat asam dan ion bikarbonat bersifat basa. Pada kondisi normalnya kan tadi kita sudah sepakat bahwa tubuh terlalu menghasilkan asam, sehingga diperlukan adanya balansis antara asam dengan basa. Itulah peran dari ginjal dalam menahan ion bikarbonat. Indikator analisis keseimbangan asam basa. Jadi kita ketahui bahwa indikatornya cukup beragam, namun di sini ada partial
ada ion bikarbonat sendiri, ada standard base exchange, dan strong ion difference. Namun yang akan saya bahas lebih banyak di sini adalah partial karbon dioksida dan ion bikarbonat. Jadi untuk partial karbon dioksida kita kembali lagi ke persamaan Henderson-Hasselbalch di mana ion hidrogen sama dengan 24 dikali partial karbon dioksida dibagi ion bikarbonat. Poin yang ingin saya berikan ke teman-teman, kalau kita ngomong karbon dioksida, di otak kita sudah berpikiran bahwa ini bersumber dari respirasi. Kalau kita lihat ion bikarbonat, berarti ini bersumber dari metabolisme, di mana partial karbon dioksida dipertahankan pada kondisi N35 sampai 45. Sebelumnya kita harus tahu bahwa sifat dari karbon dioksida itu asam. Sehingga clue-nya kalau lebih dari 45 pada pemeriksaan AGDA itu sudah menunjukkan dia asid. Makanya asidosis respiratorik karena kita melihat dari salah satu indikator karbon dioksida. Ketika kurang dari 35, kebalikannya berarti alkali, makanya alkalosis respiratorik. Sedangkan untuk ion bikarbonat sendiri normalnya 22 sampai 26. Tadi kita sudah sepakat bahwa ion bikarbonat bersifat basah, maka kalau kondisinya lebih dari 26, kita sebut alkali, alkalosis. Karena ini adalah ion bikarbonat, berarti metabolik. Alkalosis metabolik kurang dari 22, asidosis metabolik. Ini adalah indikator analisis keseimbangan asam basah, di mana asidosis metabolik yang kita lihat di sini kondisi metaboliknya. Berarti HCO3-nya kurang dari 22, kemudian partial karbon dioksidanya cenderung normal. Nah, dengan SPE-nya minus 5. Untuk alkalosis metabolik, HCO3-nya tinggi dan partial karbon dioksidanya normal. Dengan SPE-nya plus 5. Nah, di sini ada tipe yang macam-macam, teman-teman. Asidosis respiratorik akut, asidosis respiratorik kronis, alkalosis respiratorik akut, dan alkalosis respiratorik kronis. Nah, poin utama kalau kita sudah berbicara respirasi, maka yang kita lihat adalah PaCO2-nya. Nah, kalau dia lebih dari 40, bahkan lebih dari 45, maka itu sudah kita katakan di asidosis. Hanya nanti untuk membedakan akut kronis di dalam pemeriksaan ini nanti kita berbicaranya di SPE-nya. Mungkin akan saya bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu juga dengan alkali. Kalau kita bilang akut, SPE karena maka dia di bawah dari 35. Sedangkan HCO3-nya masih normal karena kondisi respirasi. Untuk identifikasi gangguan keseimbangan asam basa pada anak, jadi kita tahu dulu proses ini cukup penting untuk lakukan tindakan selanjutnya, di mana ada 4, asidosis metabolik, asidosis respiratorik, alkalosis metabolik, dan yang terakhir alkalosis respiratorik. Yang pertama, asidosis metabolik. Poinnya, asidosis metabolik itu merupakan gangguan sistemik yang ditandai dengan penurunan primer kadar bikarbonat plasma, sehingga akan menyebabkan pH-nya asidemia. Jadi ada 3 proses di sini yang terjadi, teman-teman. Adanya akumulasi asam yang berlebih, terutama asam laktat dan ketones body. Yang kedua adalah kehilangan ion bikarbonat pada kondisi gangguan ginjal dan diare, dan yang terakhir adalah kehilangan kemampuan ginjal dalam ekskresi. Kenapa, teman-teman? Karena pada kondisi-kondisi yang normal, pada kondisi-kondisi yang bagus, asam itu harus dipertahankan. Yang mempertahannya kalau tidak dari
yang terlalu berlebihan memproduksi asam sehingga pH-nya cenderung lebih asam, atau ada gangguan di penyeimbangnya yaitu basanya. Dalam hal ini adalah kadar bikarbonat. Nah, untuk asidosis metabolik, tanda dan gejalanya, yang pertama ada sakit kepala, penurunan tekanan darah, hiperkalemia, kemudian ada kedutan otot, kemudian ada panas, ataupun ada skin flush karena kondisi-kondisi vasodilatasi. Selanjutnya ada nausea, vomiting, dan diare. Perubahan dari tingkat kesadaran menjadi kebingungan ataupun kegelisahan yang berlebih. Pernafasannya kusmaul sebagai mekanisme hiperventilasi. Kemudian penyebabnya adalah kondisi-kondisi ketoasidosis diabetikum, diare yang berat, kegagalan ginjal, ataupun syok. Sebenarnya saya ingin bahas lebih lanjut tentang patofisiologinya. Namun yang perlu saya sampaikan di sini yang umum saja, di mana orang yang mengalami asidosis metabolik pada umumnya karbon dioksidanya itu melebihi ambang batas. Karena karbon dioksidanya melebihi ambang batas itu kenapa? Karena mekanisme dari penurunan ion bikarbonat yang berlebih. Kalau ini turun, maka yang kiri akan lebih meningkat. From right to the left. Tapi kita ingat dulu, parsial karbon dioksidanya kecenderungannya masih normal. Tapi CO2-nya melebihi dari yang normal. Makanya orang ini lebih mengalami hiperventilasi sebagai mekanisme kompensasi. Kita akan menemukan nanti gejalanya adalah pernapasan kusmaul. Prinsip penanganannya, koreksi atau lakukan penanganan sesuai dengan etiologis penyebab, seperti pada kondisi ketoasidosis diabetikum ataupun diare. Pemberian bikarbonat perlu disiapkan pada asidosis metabolik berat. Jika pH kurang dari 7,2, koreksilah dengan natrium bikarbonat. Tapi hati-hati pemberiannya kita harus hitung dulu. Kemudian kita ingat kita berikan a half dose atau dosis setengah pada awal penanganan dan a half dose sisanya sekitar 8-12 jam melalui titrasi dengan drip. Nah, kenapa? Karena yang ditakutkan efeknya hipervolemia karena ada natrium di situ. Asidosis respiratorik merupakan gangguan sistemik yang ditandai dengan peningkatan primer tekanan parsial karbon dioksida disertai meningkatnya ion bikarbonat sebagai mekanisme kompensasi sehingga menyebabkan pH menjadi alkalimia. Poin yang ingin saya berikan di sini, adanya peningkatan parsial karbon dioksida ini karena murni gangguannya ada di paru, terutama penurunan secara tiba-tiba ekspansi dada, gangguan disfungsi alveoli, serta disertai dengan peningkatan ion bikarbonat yang dapat terkompensasi. Sebenarnya ion bikarbonat kan bersifat basa. Dia itu cenderung meningkat sebagai mekanisme kompensasi. Nah, asidosis respiratorik, poin di sini yang ingin saya berikan. Yang pertama adalah kondisi hipoventilasi yang menyebabkan hipoksia. Kemudian pernapasannya cenderung melambat, tapi lebih sering. Penurunan tekanan darah karena kondisi vasodilatasi. Dyspneu, sakit kepala, hiperkalemia, disaritmia, drowsiness, dizziness, disorientasi, kelemahan otot, hiperrefleks. Penyebabnya paling sering adalah peningkatan dari respon sistem saraf parasimpatis pada penggunaan obat-obat dosis yang overdose atau adanya stimulasi dari anestesi. Kemudian bisa juga pada kondisi PEPOK, namun pada anak yang lebih sering adalah kondisi pneumonia, bronkiolitis, bronkiektasis,
ataupun kondisi atelektasis. Prinsipnya, asidosis respiratorik. Koreksi atau lakukan penanganan sesuai etiologis penyebab, seperti koreksi hipokalemianya, lakukan perbaikan jalan napas, atasi penyebab penyakit infeksi parunya, seperti odem ataupun efusi, meningkatkan ventilasi. Konsultasi dengan ahli klinis untuk perawanan intensif dipicu, konsultasi dengan ahli klinis untuk pemilihan ventilasi, nasal kanul, sungkup, intubasi, evaluasi berkala ketika kadar parsial karbon dioksidanya membaik. Alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik merupakan gangguan sistemik yang ditandai dengan peningkatan ion bikarbonat sebagai akibat retensi atau kelainan metabolik prekursor, sehingga menyebabkan pH-nya menjadi alkalemia. Poin di sini, karena kita sudah bilang alkali, sumber metabolik, maka adanya peningkatan retensi ion bikarbonat terlalu berlebihan sebagai kondisi hilangnya asam dari cairan ekstraseluler. Misalnya pada orang yang diare, mual, kelainan genetik tertentu. Ataupun peningkatannya murni dari prekursor-prekursornya. Pada kondisi-kondisi seperti peningkatan dari siklus siktat, asetat, dan asam laktat. Siklus siktat itu nanti kita kenalnya siklus Krebs. Asetat pun ya seperti juga ada di siklus Krebs, tapi yang di sebelumnya yaitu glikolisis asam pirufat yang akan dirubah, ya, nanti selanjutnya akan masuk ke siklus Krebs. Dan asam laktat. Asam laktat pada kondisi-kondisi tertentu yang terlalu beraktivitas berlebihan. Nah, tanda dan gejala alkalisis metabolik adalah restlessness followed by lethargy, dysarrhythmia, takikardi, kompensasi hipoventilasi, kebingungan, penurunan dari LOC, DC, dan irritable, mual, muntah, diare, tremor, kram otot, tingling of fingers and toes. Karena kegelian itu, maka dia akan sering mengemut-emut itu tangannya masukkan pada anak-anak. Dan hipokalemia, penyebabnya muntah yang berat, adanya pemakaian suction, penggunaan obat-obatan diuretika, dalam hal ini mengeluarkan asam yang berlebih, ataupun eksesif dari natrium bikarbonat. Prinsipnya, koreksi lakukan penanganan sesuai etiologis penyebab. Koreksilah hipokaleminya, koreksilah hipokloremianya, koreksilah hipokalsemianya. Infus normal salin untuk memastikan apakah penderita itu salin responsif atau salin resisten. Di sini maksudnya salin responsif ini ketika kita memberikan infus normal salin, kita akan lihat responnya. Kalau penderitanya menunjukkan gejala-gejala yang bagus, mulainya ada kesadaran, tidak mengalami irritable, tidak mengalami DC, maka kita katakan bahwa ini adalah salin responsif. Kalau salin resisten kita berikan kondisi pasiennya masih belum bagus. Ketika kita seperti itu, maka kita harus konsultasi dengan ahli klinis. Apabila penderita mengalami kondisi salin resisten, apabila penderita turut melakukan pengobatan mineral kortikoid yang lama, khususnya pada kasus kelainan imunologis ataupun kelainan darah. Evaluasi berkala ketika kadar kalium klorid dari kalsiumnya membaik. Alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik merupakan gangguan sistemik yang ditandai dengan penurunan kadar karbon dioksida vaskuler berlebihan, disertai mekanisme kompensasi bikarbonat sehingga menyebabkan pH menjadi alkalemia dan hiperventilasi. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena penurunan karbon dioksida sebagai akibat hiperventilasi. Ada dua faktor di sini, ada kemoreseptor pusat pernapasan dan kemoreseptor perifer. Nah, kemoreseptor pusat pernapasan itu ada di sistem saraf pusat, terutama di bagian pons medula oblongata. Sedangkan untuk kemoreseptor perifer, dia berada di arcus aorta dan karotis. Nah, ataupun pada kondisi-kondisi kelainan organ, terutama liver dan hipertiroid.
Before nanti kita berbicaranya kegagalan dalam menghasilkan amonia. Yang nanti akan menyebabkan kegagalan dalam pembentukan amonium. Yang selanjutnya menyebabkan ion hidrogen hanya akan mengalami 2 mekanisme dasar. Di samping itu juga ion hidrogen akan lebih berkurang drastis sebagai kondisi alkali, dan kondisi-kondisi tersebut lebih sering pada gangguan kemoreseptor pusat pernapasan pada anak, terutama sepsis, kelainan neurologis, ataupun faktor kelainan koagulopati. Untuk tanda dan gejalanya ada kejang, kemudian ada pernapasan yang dalam dan berulang secara terus-menerus, hiperventilasi, takikardi, menurun atau normalnya tekanan darah, hipokalemia, kemudian ada lightheadedness, ketika melihat cahaya cenderung sakit kepala yang mirip seperti vertigo, nausea, vomiting. Penyebabnya hiperventilasi bisa karena cemas, pulmonary emboli, ataupun ketakutan. Bisa juga kelainan-kelainan yang bersumber dari kemoreseptor pusat, seperti tadi yang saya contohkan ada sepsis, kelainan saraf, dan sebagainya, ataupun adanya mekanisme ventilasi. Untuk prinsipnya, yang pertama, koreksi lakukan penanganan sesuai etiologis penyebab seperti monitoring ketat sepsis, perbaiki hipokalemia. Lakukan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan parsial karbodioksida seperti mengembuskan napas melalui ambubek dan hirup kembali. Yang pertama, konsultasikan dengan ahli klinis apabila mengalami peningkatan pH kritis lebih dari 7,6 dan karbon dioksida tidak mengalami peningkatan. Yang selanjutnya, konsultasi dengan ahli klinis untuk melakukan monitoring evaluasi di picu, khususnya untuk mencari kausa penyebabnya. Interpretasi analisis gas darah arteri AGDA. Jadi kita bicara dulu yang normalnya pada rentang usia 1 bulan sampai 12 bulan. Nah, untuk pH-nya semuanya cenderung sama, yaitu 7,35 sampai 7,45. Nah, untuk parsial karbon dioksida, ini kita bisa lihat di mana laki-laki dengan perempuan tidak mengalami perbedaan yang cukup jauh, 35 sampai 48 pada laki-laki, 32 sampai 45 pada perempuan. Tapi kita pakai range yang biasa yaitu 35 sampai 45 saja supaya lebih memudahkan dalam proses diagnosis. Untuk parsial oksigennya umumnya 80 sampai 100. Ini bisa kita lihat pakai saturasi oksigen. Selanjutnya kita lihat dari ion bikarbonat 22 sampai 26. Nah, di sini ada perbedaan sedikit di mana pada bayi kurang dari 1 bulan itu rentangnya cenderung lebih rendah yaitu 17 sampai 23. Sedangkan 1 bulan sampai 1 tahun dia 19 sampai 23. Nah, selanjutnya adalah base excess. Nah, base excess itu base berarti basah. Maka rentangnya itu dari -2 sampai dengan +2. Normal ya, kalau dia kurang dari -2, karena tadi kita namanya base excess berarti dia asam, acid. Tapi kalau dia lebih dari 2 berarti dia basah. Saturasi oksigen 95 sampai 98. Nah, ini sebenarnya skematik yang bisa membantu untuk penegakan diagnosis terlampir. Kesimpulan pada tinjauan pustaka hari ini, terapi gangguan asam basa itu pengobatannya kausatif dalam mencari etiologis penyebab dan koreksi kelainan. Prognosisnya bergantung pada penyebab yang mendasari, dengan kondisi klinisnya perlu diawasi ketat. Jika tidak mengalami perbaikan atau terjadi keparahan, tindakan lanjut boleh ditunda. Nah, ini sekarang kita coba pengayaan pada skenario pertama. Perempuan 16 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak napas disertai dengan riwayat asma yang tidak terkontrol. Kondisi penderita mengalami distress respirasi sedang dengan AGDA pH 7,54, parsial karbon dioksida 29 mm raksa, ion bikarbonat 25 ml raksa, parsial oksigen 60 ml raksa dengan
tingkat natrium 138 mili ekuivalen per liter, tingkat klorida 103 mili ekuivalen per liter. Manakah dari kelainan asam basa berikut yang ditemukan pada pasien ini? A. Asidosis respiratorik, B. Alkalosis respiratorik, C. Asidosis metabolik, D. Alkalosis metabolik. Kita akan bahas. Jadi tadi kita melalui mekanisme. Pertama, interpretasikan nilai pH. Apakah dia asidemia, alkalemia, ataupun normal. Tadi pH-nya 7,54. 7,54 berarti lebih dari 7,45. Karena normalnya kan 7,35 sampai dengan 7,45. Berarti kita sudah sepakat dia alkalemia. Selanjutnya kita interpretasi nilai parsial karbon dioksida. Apakah dia asidosis, alkalosis, ataupun normal. Parsial karbon dioksidanya itu 49. 49 itu kesalahan korektor 49, maka dia bersifat alkali. Selanjutnya kita interpretasi nilai ion bikarbonat. Apakah alkalosis, asidosis, atau normal. Nilai bikarbonatnya 25, normal. Nah, analisis kelainan asam basanya adalah alkalosis respiratorik. Karena ada kelainan klinis bersumber dari pernapasan, didukung dengan pemeriksaan yang menunjukkan nilainya lebih dari 40. Karena normalnya kan 35 sampai 40. Kasus 2, laki-laki 3 bulan datang ke IGD dengan kondisi peningkatan kerja pernapasan disertai riwayat prematur dan penyakit paru kronis. Dengan pengobatan di rumah hidroklorotiazid, spironolakton. AGDA pH 7,37, parsial karbon dioksidanya 70, ion bikarbonatnya 37, tingkat natrium 136, tingkat klorida 88. Manakah dari kelainan asam basa berikut yang ditemukan? Apakah alkalosis metabolik dengan kompensasi respirasi, asidosis metabolik dengan kompensasi respirasi, asidosis respiratorik dengan kompensasi metabolik, alkalosis respiratorik dengan kompensasi metabolik. Jadi yang pertama, kembali lagi, kita tentukan interpretasi dari pH-nya. Asidemia, alkalemia, ataupun normal. Kita lihat bahwa pH-nya normal 7,37, 7,35 sampai 7,45 kan normal. Berarti kan masih normal. Selanjutnya kita interpretasi dari parsial karbon dioksidanya, apakah asidosis, alkalosis, atau normal. Nah, kan normalnya tadi parsial karbon dioksida itu 35 sampai 40. Nah, ini 70, jauh sekali ya. Berarti dia mengarah ke asidosis. Selanjutnya kita interpretasikan nilai ion bikarbonatnya. Apakah alkalosis atau asidosis ataupun normal. Nah, nilainya 37. 37 berarti kan lebih dari 26. Karena kan 22 sampai 26. Nah, berarti dia alkalosis loh. Gimana ini? pH-nya normal. Parsial karbon dioksidanya tinggi. Bikarbonatnya tinggi. Jangan khawatir. Kita harus menganalisisnya secara cermat. Nah, caranya kita lihat lagi klinisnya. Ada riwayat prematur. Poin pertama. Berarti pematangan parunya tidak optimal. Yang kedua, didukung dengan penyakit paru kronis. Oke, secara klinis berarti ada problem di pernapasan. Didukung dengan hasil pemeriksaan AGDA-nya, parsial karbon dioksidanya jauh tinggi. Makanya asidosis respiratorik dengan kompensasi. Kenapa? Karena karbon dioksida yang berlebih yang sulit dikeluarkan dari tubuh lewat respirasi, ini akan membuat kondisi tubuh mengalami mekanisme from left to the right side. Seperti tadi H2O tambah CO2 menjadi asam bikarbonat. Asam bikarbonat dipecah menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Nah, ion hidrogen akan dilepas dalam kami melalui asam fosfat ataupun nanti dia akan dengan buffer yang satunya yaitu asam bikarbonat counter transport yang nanti asam bikarbonat bisa dialirkan ke sistemik untuk harapannya nanti menjaga pH, tapi pH-nya sudah cenderung asam walaupun kondisi sekarang normal. Penjelasannya ada di skema ini. Step 1, examine the pH. If there acidemia, pH 7,39, the primary disorder is an acidosis.
If there is alkalemia, maka pH-nya 7,41. Oke? Kita sudah sepakat ya. 7,39, 7,41. Step 2, kita menentukan kelainan primernya. Apakah asidemia, alkalemia. Kalau asidemia, khas berarti ada penurunan ini dan peningkatan ini. Kalau alkalemia pun khas. Peningkatan ini, ada penurunan ini. Kenapa ini itu? Nah ini. Kalau HCO3 itu kan base. Kalau partial karbon dioksida, asidnya kalau asidemia ininya rendah, ininya tinggi. Kalau alkalemia ininya tinggi, ininya rendah. Cuma kita tinggal menentukan apakah dia metabolik atau respiratory. Selanjutnya adalah kalkulasi dari anion gap. Remember to adjust the anion gap for hypoalbuminemia. Remember to adjust for hypoalbumin. Jika Ag is significant elevation, metabolic acidosis is present. Where increased metabolic acidosis is present, use the delta anion gap dikurangi delta bikarbonat to screen mix. Jika lebih dari 6 sama dengan 6 additional normal anion gap pada acidosis metabolik dengan normal anion gap. Jika kurang dari sama dengan minus 6 berarti metabolic alkalosis. Yang keempat, lihat mekanisme kompensasinya. Kita lihat dari partial karbon dioksida dan ion bikarbonat. Yang terakhir kita tentukan differential dextrosisnya. Sekian penyampaian ilmiah pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan dokter muda kelompok 30H Mesin Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Salah hilap, saya mohon maaf. Suma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembimbing Dr. Khairul Anam, Magister Biomed, spesialis anak.